Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, Saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. Tepuk tangan aku jangan luar. Pang meriah malu kemensa. Udah lama kita gak syuting sih. Ya, masih bersama saya Putra Saya Fajar di dalam Soundtrack of Your Life. Yes. Ya ini Kali episode ini. yang selalu spesial setiap hari kita syuting ya nggak setiap Ya, episodenya dan ini sekedar informasi adalah episode terakhir kita di season kedua. Yoi Benar sekali. bersama Pica Fest. Fest. Luar biasa. Mungkin ya. Enggak, boy. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah lihat mereka satu-satu udah kita ajak ngobrol kecuali Jaya. Sekarang Kecuali mungkin Jaya. Jaya Mungkin akan Jaya banyak aja, ngobrol ya. Febri Coba. udah di Soul Session juga bersama PBK dan semua di depan ini udah duluan di season 1. season 1, Oh, season Adik 1, season 2. Oke. Iya, lengkap. Soul Session ada, tinggal Jaya yang belum. Nah, sekarang saatnya Jaya yang lebih banyak ngobrol ya kan. Nyambung utas yang hidang. Bang, malu. Nyambung bungut bang, malu. Ya, Jaya sering disebut pas PBK interview. Oh. Kan musuh sama Wilson katanya. benar. Ya Cocok. di episode terakhir ini di season 2 juga spesial lagi kan. Ya, betul. Kita udah langsung semuanya kita ajak ngobrol sekarang dan kenapa kita ajak Pica? Kenapa Ji? Karena Selain Najib sebagai orang dalam. Karena sebentar lagi akan kembali diadakan perhelatan terbesar di Bali. Wah. Iya. Pica Fest, man. Akhirnya Back again di Back 2022. again. Wah. Luar biasa. setelah hampir berapa ya? 2 tahun ya? 2 tahun prai. 2 tahun Ya. perai. Nah, jadi lebih besar lagi kayaknya sekarang nih ya. Ya. Udah pasti harus. Sudah pasti dan edan. Silakan ya. Pokoknya tahun sekarang ini edan pokoknya di pusat kota edan. Kita kayaknya perlu penjelasan lagi nggak Pica Fest itu apa? Iya ya, dia dong kan seperti biasanya episode kita Past Present Pica. pasti ada past version future. Yes. Oke, kita masuk ke past dulu ya. Ya, kita silakan. Siapa? Kita Febri? masuk past dulu. Awalnya Pica pertama kali itu terbentuk gimana sih ceritanya? Gimana ceritanya? Siapa yang mau ngomong? Singkat aja. Ya. Jadi awalnya itu kan Panjang Yudis. nggak apa-apa kok. Waktu kita sekitar 3 jam lebih. Jadi awalnya tuh Yudis kan dia punya brand slash rock. Dia sering buka di Pulau Jawa lah. Oke. Terus akhirnya dia kenal lah sama IO, salah satu event clothing terbesar di Indonesia. Dia bikin, dia ngajak Yudis, rencananya kita mau invasi ke Bali, bikin di Bali nih, festival clothing ini. Bisa nggak brand Bali diajakin? Akhirnya Yudis waktu itu kan karena ya kita sudah kenal sama Yudis, ajakin sama Yudis ketemu 40 brand ya? 40-an brand. Akhirnya kita kumpul, abis itu Yudis ngejelasin bahwa akan ada event ini fest ini. Dia disuruh kita bikin organisasi dulu awalnya. Nah akhirnya terkumpullah kita, nama Pica Fest itu yang kita pakai. Cuma akhirnya gimana penawaran dari event tersebut Ya kayaknya pokoknya intinya nggak cocok lah. nggak cocok. Jadi kita mikir waktu itu, ini kan semua basicnya anak band. Ada yang IO dulu kerja event. Terus akhirnya kita mikir kenapa nggak kita bikin sendiri aja eventnya? Kenapa harus nebeng sama event orang? Iya. Dulu Kita namanya terus apa lah. sebelum jadi Pica Fest? Pica emang dari Pica awal juga Pica namanya. Fest. Mm-mm. Yang Kenapa dari namanya sini Pica? dirahasiakan. Why Pica namanya? Nah kalau pas waktu Febri. itu kan Ya. kan teman-teman harus ada Balinya Oke. namanya. Kalau Pica kan kita bilang Pica itu kan rezeki. Oke, weh. Ya kan, tapi baru saya mikir-mikir ya apa singkatannya nah pangluwung gitu. Akhirnya tercetusnya bahasa Inggris malah
Paradise Islands Clothing Association. Jadi ya, Asosiasi ya, Clothing masuk, Pulau masuk, Surga. Masuk. Jadi kalau singkatannya bahasa Bali, kalau dipanjanginnya bahasa Inggris. Munas Picel. Itulah. Selalu Picel berarti ya. Ya Sunggara Mesari, 2019 aja nggak Mesari kita. 2020 juga. 2020 bro. Oke, itu di awal kan. Jadi awalnya kalian tuh berapa semua brand nih yang ada di Bali? Semua brand yang ada di Bali. Semua brand yang ada di Bali jumlahnya ada berapa waktu itu? 40 di sini. Awalnya kalau nggak salah 40-an ya. Jadi ini sih kalau dulu awalnya emang kita tuh seriusnya emang di clothing fest gitu. Awalnya emang. Terus lama-lama berkembang. Nggak cuma clothing, terus ada F&B, sekarang juga community. Jadi semualah sekarang intinya sih kalau Pica tuh lebih ke apa yang ada di Bali lah gitu. Itu kita kembangin gitu. Maksudnya orang Jakarta bangga jadi orang Jakarta, kenapa orang Bali bangga jadi orang Jakarta? Maksudnya budaya Balinya ya emang harus dinaikin semua. Ini jadi perkembangan Yudis no. Tapi waktu 40 brand tadi nggak mungkin dong semuanya jadi maksudnya jadi panitia. Pertama semua. Pertama semua. 40 brand. Iya. 40 orang. 30 ya? apa 40 40 lupa sih saya. Cuma dulu semua panitia kok. Jadi semua brand tuh ngeluarin satu perwakilan lah untuk kerja di event itu. Karena dulu belum bisa bayar ini kan, belum bisa bayar kru banyak-banyak. Dan dulu juga booth makanannya yang jualan juga teman-teman. Oke. Karena enggak Oh. Bang miknya tolak. Yo paling bakwan pedagang. Klek clothing land, pedagang rujak land. Zaman itu Pica di Gor tuh istri saya dagang rujak tuh 2 hari ya, 2 hari 3 hari. 2 hari pertama. 2 hari 27 juta. Dagang rujak gitu. Lewisit lah. Onden sudah Coba ceritain dong, oke kalian terbentuk kan di event pertama kali Pica tuh gimana sih ceritanya, maksudnya the good, the bad, terus apapun itu yang terjadi di event pertama. Tahun berapa tuh? 2014. 2014 gimana ceritanya? Kalau dulu nggak ada yang mau support, nggak ada yang mau buka booth, nggak ada yang kita aja jadinya. Kita yang berkumpul tuh aja yang manggung kita. Ya. Jadi Yang jaga bener-bener tiket yang jualan kita. yang jualan tiket kita jar. Tapi kita jualan jualan bir tiket, gantian. pokoknya jam 8 malam tuh semua panitia harus di depan karena nggak ada tenaga. Oke. Kayak gitu-gitu. Seru sih waktu itu. 2014 tuh. Ada awal-awal. kejadian yang maksudnya Di seru depan nggak? tuh nggak kalah rame sama di panggung dulu. Oh, gitu. Orang mau beli tiket tuh masih ada fotonya ya yang kita jualan tiket tuh bener-bener Jaya menek kayak gitu. kita di atas meja gitu. Dia gini-gini bawa uang beli tiket-tiket. oh, itu yang event pertama tuh. Event pertama tuh. Event Iya. pertama. Event pertama kayak tiketnya 5.000 ya. 5.000 rupiah. Karena 5.000 takut rupiah, dulu, ya. takut kan karena event sebelumnya gratis. Sebelumnya kan sebelum itu si Honda yang bikin gitu. Dia bikin kayak clothing fest gitu. Terus habis itu 2014 kita bikin Pica. Terus sponsorinnya Honda ya gitu. Waduh kayaknya nggak bisa deh. Kita juga mau bikin clothing fest. Oh ya mau bikin juga Honda. Siapa yang mau ikut tak gitu. Akhirnya dia support sampai sekarang. Nah itu kan yang pertama tuh. Terus akhirnya dari 40 brand itu menuju ke sekarang, kalian kan jadi nggak semua kan? Yang Pica kedua di tahun 2015. 2015. Itu gimana tuh ceritanya dari panitia sendiri, Ya, dari ceritakan ya. nah, coba Ya, kayak desainnya tuh 2015. 2015 No, tuh. sebelum ada jelek. Masa Ragona? Oh, itu sabotase namanya. Wah, padahal baju mau wash kagak ada kelembak. Gimana 2015 gimana ceritanya? Kalau 2015, menurut saya pribadi waktu itu ada antusiasme orang datang ke Pica Fest berbeda. Ya. Jauh 2 kali lipat. Jadinya tetapi persiapan kita pun juga udah 2 kali lipat karena kan tolak ukur di 2014 sebegitu antusiasme orang datang waktu itu gitu loh. Yang
vitalnya sebenarnya di GOR itu adalah, kita ngomongin di GOR itu adalah areanya memang untuk mencakup semua orang pengunjung bisa masuk dan stay di dalam itu sangat susah gitu. Jadi pada saat di tiketing yang menjadi hal krusial waktu itu dari teman-teman Pica ya, bener ya. Jadinya yang lain ini benar-benar ya udah jam 7 udah deg-deg siar dah jadinya semua depan door standby, nak boleh mabuk, nak boleh ini, pokoknya kerja pokoknya waktu itu. Jengok penonton. Diam dulu nih gitu loh. Karena ya ada aja waktu di tiketing ada aja orang yang pingsan, ada aja seperti itulah. Waktu itu di kala itu rumusannya masih kita racik nih tentang apa namanya line up. Nah, gimana cara masang line upnya biar pecahnya sama rata orang masuk dan orang keluarnya gitu waktu itu di 2015. Jadi waktu itu tuh kita tuh kayak belajar juga jadi IO juga gitu. Jadi saya waktu itu keamanan tuh pokoknya menang kenyat kan pokoknya waktu itu pokoknya menang kenyat pokoknya saya nama ngunduk gitu model. Ya akhirnya memang puncaknya itu artinya dalam artian Pica itu benar-benar naik namanya itu start dari 2015. Ya, 2015. Habis itu 2016 mulai ada kita ngajak Joni Agung, mulai ada state-nya 2016 ya. Tapi tetap di GOR ya, tetap di GOR. Tetap awalnya di GOR terus. Nah di sana ada kita mulai artinya mecah band itu barengan, ada main state 1, state 2 sampai sekarang ini ada 3 state gitu. Tapi pernah nggak kalian di Pica berapa yang ngundang band dari luar selain di luar Bali lah, di luar di internasional ada nggak? Belum. Harapannya sih Next tuh ya pasti ya, harus ya. Kita sudah nyoba nanya-nanya teman-teman mungkin di Jakarta ada nggak band tour, cuma memang tanggalan nggak pernah pas sama event. Kita kan persiapan event nggak mungkin ngikutin tour dari band tersebut itu lah. Jadi kita nentuin tanggal segitu ada nggak kira-kira, tapi sampai sekarang belum dapet. Berapa lama Pica di GOR, ngambil di GOR tuh berapa lama? Maksudnya dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18. 17, berarti 5 mostly kali. semua. Dan terakhir yang 2019 itu malah pindah ke Matahari terbit. Sanur. Matahari Kenapa terbit. pindah ke sana? Ya silakan. Kenapa pindah ke sana? Jadi gini, ini kan yang ketujuh ya sekarang kok ya, yang ketujuh. Jadi selama 6 tahun ini kita benar-benar bisa dibilang berjuang banget bukan tanpa ya, sponsor yang sangat minim dengan pengeluaran yang sangat besar juga. Jadi kalau 5 tahun itu kita benar-benar di GOR. Di GOR itu memang kita stack banget karena kita tahu sendiri kalau Denpasar khususnya itu kan nggak punya real space untuk kita istilahnya membuat acara yang besar gitu loh untuk anak-anak muda gitu loh. Jadi di tahun ke-6 2019 itu kita kebetulan dapat support tempat waktu itu. Dapat support tempat dari Gong Haji Puri Santrian. Jadi kita bikinnya di Matahari Terbit. Nah, di sana kita banyak PR sementara, tapi karena nggak ada pilihan mau nggak mau kita buatnya di sana gitu loh. Di sana kontur tanahnya ya kalian tahu sendiri yang namanya tanah nggak keurus ya. Jadi bergelombang banget dan itu sangat susah banget untuk kita dekor lah kayak gitu. Jadi yang namanya tenda tuh jadinya agak miring atau gimana sampai akhirnya kita mutusin itu buat nguruk gitu istilahnya, meratakan, manggil alat berat di mana yang biayanya itu di luar ekspektasi kita gitu loh. Mungkin sampai ratusan juta up lah bisa bilang kayak gitu loh. Di mana ekspektasi kita pada saat itu kita bisa bikin acara di sana 3 sampai 5 kali gitu loh awalnya kayak gitu. Jadi ya udahlah nggak apalah ngeluarin biaya agak banyak tapi kita bisa bikin acara nih tiap tahunnya di sini. Udahlah fix lah kita pakai di sini gitu loh. Nah, di situ juga kita sama seperti teman-teman bilang tadi itu kita sambil belajar juga gitu loh. Kalau tempat itu memang kita dapat tempat gede tapi kantong-kantong parkir itu juga kita harus tahu juga di mana tempatnya gitu loh. Nah dari sana kita belajar. Nah tahu-taunya sekarang tahun 2022 tempat itu digunakan menjadi salah satu proyek besar gitu loh. Makanya kita nggak bisa pakai di sana gitu loh. Tapi kan memang 2020 2021 pandemi jadi kita nggak ada event juga. Lahan itu 2 mungkin tahun lah kita off. beralih karena ya kita nggak ada bikin event juga kan akhirnya lahan itu berubah jadi kantor pelabuhan. Kantor pelabuhan, oh ya. Sekarang udah berubah juga di situ ya? Masuk udah berubah, udah jadi pelabuhan kayaknya. Tapi yang saya dengar kemarin yang urugan yang kita tuh ada gini katanya ada show motor cross di sana. Masa? Jadi tanahnya hancur lagi. Wadah. Wow. Nah, ceritanya dari 6 berarti yang ke-6 tuh lumayan karena tempatnya baru ya kan. Terus itu juga pengalaman baru. Itu
Kalau menurut saya sih termasuk sukses ya karena tetap rame. Tapi menurut kalian gimana? Kalau dari yang segi keenam? event sih pengunjungnya bertambah, bertambah. Tapi kalau dari segi produksian karena luasannya itu 2 kali lipat dari GOR. GOR itu 60 area di sini. Ya, 60 Kalau yang area. di Sanur itu 100 area 1 hektar. Kita memang waktu itu kas ada sih ya. Jadi kita merasa tenang lah ada kas. Los aja budgetnya nguruk bayar ini bayar, ternyata dari segi produksian wah Wah, membengkak. Membengkak. akhirnya kas Infeksi. akhirnya kas yang kita kumpulin dari 2014 habis di 2019. Karena PR kita tuh dari tahun ke tahun tuh harus upgrade ya. Upgrade. Dari Betul. segi mungkin dari segi kreatifnya upgrade, dari segi produksian juga upgrade gitu loh. Jadi dari segi band dan lain-lainnya pun juga harus upgrade juga gitu. Karena kan secara tidak langsung juga kita menjadi salah satu barometer pensi-pensi di Bali juga. Ya, Bisa betul. begitu, gitu loh. Yang paling seru itu sebenarnya tahun 2016. Nah, apa serunya tuh 2016? Nah, di saat waktu itu Pak Ketua dan Pak Wakil nih, yang satu nyetop penonton, yang satu suruh masuk gitu loh. Tidak enak, tidak enak. Jadi waktu itu tuh suasananya benar-benar panas. Itu nggak bisa gerak, sampai Bro. ya 2017 suasananya sangat panas. Jadi waktu itu Joni Agung main on stage. Abis itu masanya Joni Agung tuh belum masuk semua. Mereka tuh bikin macet di pertigaan GOR itu, mereka ingin masuk. Udah sampai mereka tuh nyanyi-nyanyi di depan. Di luar ya. Satu sisi si Yudis ini dia masukin orang karena dia di tiket gitu loh. Sedangkan saya yang di atas mantau tuh sudah nggak bisa. Nggak bisa masuk lagi tempatnya. Nggak udah bisa masuk kapasitas udah lagi. nggak bisa. Akhirnya si Jaya ini didobrak dia sama penonton. Saya lihat dia lumayan nendang-nendang gitu. Tolong jap. jadi penonton itu maksa masuk, sedangkan kita nih di gate ini sudah nggak bisa. Tapi Yudis tetap jual tiket dia karena jual tiket sama gate masuk tuh agak jauh dia. Akhirnya saya marah lah sampai naik ke mejanya Yudis gitu. Hampir Akhirnya bubar bandku loh. Hampir bubar. Kamu gimana menanggapi? Enggak, waktu itu juga Kemarahan, kesian yang di depan tuh loh Jar, udah kegencet, dia balik juga susah. Oh, mau Iya, kamu balik ya kan udah harus masuk yang aja dari situ gitu. balik. Jadi gitu. Pica Fest waktu itu tuh benar-benar stuck, dalam artian orang itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kan Maju salah, mundur salah. 3 hari itu acaranya waktu itu ya. 3 hari itu datangin orang 50.000 orang Banyak banget. dengan Iya. kapasitas GOR. 58 ya. Pak. Kapasitas gor berapa sih, nggak sampai gitu ya? Apalagi sampai. tambah banyak tenda kan. 7.000. Oh itu 50.000, 7.000 gila. Gila, kita orang mereka udah nggak di stand itu. Jadi orang di stand tuh mereka di stand diam gini, penonton itu bukan belanja, jadi saking nggak bisa geraknya udah. Jadi saya sebagai kawanan ya kerjasama waktu itu sama Best udah benar-benar worry gitu loh. Jadi ada mereka masuk, ada yang ngajak anaknya, Waduh. ada yang ngajak istrinya sedang lagi hamil. Waduh. Nggak bisa dikasih tahu pakai mulut, ya terpaksa pakai kaki kan. Dan itu nggak hanya rusuhnya di depan tiket saja. Oke. Di parkir juga rusuh juga waktu itu ya. Ada beberapa banjar ya. Jadi kan GOR Ngurah Rai Jaya taksi. GOR Ngurah Rai itu tiap jalan kan beda-beda banjar yang megang. Oh ya betul. Ada satu jalan yang megang banjar, tapi ada pihak lain juga di sana. Oke. Hari pertama tuh udah bawa parang, udah mau duel lu. Udah mau ada yang bawa pedang, ada yang parah. 20.000 20.000 motor. Sedangkan tiket Tiket masuknya masuknya 15.000. 15.000 klaim mau orang parkir agak bayar. Makanya itu juga pertimbangan kita pindah ke Sanur ya biar lebih aman kan. Oke, berarti yang di Sanur kan 2019 kan. Tapi 2017 2018 masih tetap di sana. Masih di GOR Ngurah Rai. Tapi Oh, Kita nambah hari. Jadi 4 hari. Untuk mecah 4 crowdnya hari. jadi kita tambah hari, jadi kan 50-60 ribu tuh per harinya di 15.000 orang. Oke, jadi kalian juga ngaturnya dari line up yang main ya. Ya kalau di GOR agak itu kita rata lah. kayak ngerem-ngerem ngundang bintang tamu gitu loh, nggak bisa Oke. yang nggak bisa satu yang- hari itu full langsung yang bagus-bagus yang gitu. ngeri, maksudnya yang bawa masa banyak, kita takut karena tempatnya kan terbatas. Betul. Kita kan awalnya nih Pica Fest ini movement kita. Betul. Sampai sekarang pun kita masih movement dalam artian
nggak bisa jual tiket itu terlalu mahal. Ketika kita jual tiket mahal, orang di dalam itu nggak bakalan ada yang beli nanti. Ada sih yang beli, cuma nggak sebanyak itu karena mereka sudah habis di awal uang tiketnya kan. Nah untuk artinya biar orang-orang yang jualan di Pica Fest itu tetap laku, jadinya kita tuh naikin tiketnya itu sedikit-sedikit. Naikin tiket ini gunanya sih untuk menyaring juga. Ngeri juga kalau masanya Joni Agung semua datang udah pasti kan penuh, belum lagi band-band yang lain kan. Artinya kita saring juga dengan nilai tiketnya yang nambah harganya, walaupun nambahnya itu 5.000 gitu. Iyalah, harus naik lah. Terus kita balik lagi nih, kan tadi cerita itu tuh. Tapi kita balik ke Pica sendiri kan pasti ada struktur organisasi dong. Maksudnya siapa jadi siapa, bagiannya apa-apa. Bisa nggak ceritain Olet sebagai apa, Yudis sebagai apa, Andi sebagai apa, dan teman-teman yang lain yang sekarang ya, yang sekarang udah fix banget. Kalau aku ketua panitia, woi, gila. Keren banget ketua panitia. Aku juga ngurus-ngurusin band gitu. Berarti Aku yang foundernya siapa nih sebenarnya? foundernya kita Foundernya lah, semua ya. 14 orang. Jadi kita Pica Fest ini sudah Sekarang? sah. Sudah Sekarang sah sah? juga di artinya di 14 ya, legal lah berupa Sudah legal berupa CV. CV? PT ya. Oh, udah CV sudah berupa CV. Jadi yang bisa dibilang dengan 14 orang nih gitu. kenalin dong ke orang-orangnya dari 14 orang ini siapa aja sih? Jadi gini, 14 ini sebenarnya orang-orang yang pengangguran semua sebenarnya. Oke. Saya percaya. Kesaring 14. Karena dari 40 awal kan 40 kan. Kenapa? Kesaring. Ya udah seleksi alam lah itu ya. Seleksi alam, akhirnya. Seleksi alam ya. Yang frekuensinya sama ini aja gitu. Nah, yaudah dari ketua Aku panitia. ketua, terus ada Andi. Andi sebagai apa Andi? Andi bagian produksi. Andi vendor ya, Andi vendor. Andi bagian Andi produksi. tim kreatif ya. Pokoknya vendor sejak Pica Pica. 2014. Terus ada Produksi. Tolet Tolet nih sebagai- ngurus keamanan sama perizinan Lobby keamanan lah. lah. Lobby lah ya. Pokoknya bagian talenan kan. Pokoknya not dia maju. Dari lobby tukang parkir calo sampai lobby gubernur. Pokoknya dia Nanti kita ngomong keamanan itu ya. nanti. Terus si Febri. Kalau saya ngurus media partner sama bantu-bantu sponsor sih. Oke. Ya, jangan kesannya paling penting ya Neo. Kreatif. Oh, tim kreatifnya. Terus teman-teman yang lain disebutin dong ya bisa Sebutin ada ya. di sini. Jan sama saya sekarang di media Oke, partner. Jan. Ngurus Terus sosial siapa? media dan lain-lain. Rohani juga Jan. Rohani, kerohanian. Jan juga. Terus kalau Ba itu F&B, FNB. tenan makanan. Bintang Riyadi kreatif sama Jaya. Ya. Indra kreatif ya, desain ya? Desain. Desain layout dia semua. Jiputra. Oh, orang dalam. Orang ini ya. dalam. Orang Komunitas. Komunitas. Ngurusin komunitas. Oke. Terus, Makanya nanti ya. karena orang dalam soil nanti ada di Pica. Oh harus itu. Nah, jangan ngapain sih kamu dong. Nah dong. Nah rago-rago. Tapi kita open untuk orang lain, sudah jelas bahwa Pica ini setiap tahunnya itu berkembang dalam artian kita ini kembali lagi ke basic awalnya bahwa kita ini movement gitu. Kita berusaha mengajak komunitas, mengajak band, mengajak artinya tim kreatif sebanyak mungkin gitu loh. Artinya Bangkonya kita Laman Pica kita kan? ngembangin ini dari RAB-nya sekian, ada selisih kas, kita tambah lagi, Ya kita artinya di sini movement, jadi kita panitia ini nggak nyari duit di sini, kita nyari duitnya tuh di brand kita masing-masing. Cuma kamu sebagai mewadahi kan gitu kan, bukan untuk kamu sendiri tapi untuk banyak orang juga Kalau dong, untuk, semua orang. kalau untuk saya sih nilai plusnya saya jadi Pica tuh ya nambah keren aja sih. Kalau nambah uang sih enggak gitu loh. Jujur. Karena kalau udah Pica start, kita udah ngomongin Pica tuh 3 bulan sebelumnya tuh kita berarti udah fokus ke Pica aja. Kita udah hampir bisa nggak ngurusin brand lagi gitu loh. Lanjut tadi belum. Mang Kengkeng boot clothing ya. Jadi Tenan, jadi clothing. RIJ itu ada 3 orang RIJ. Liu aja 4 orang RIJ termasuk saya sebagai manajer RIJ. Nah. Sama lagi. Terus Nayat bendahara, ngurus bendahara. uang. Terus Panco merchandise dan desain juga. Oke, desain. Terus Suhardi, oh ini yang paling sibuk nih tahun ini Suhardi. Soalnya ngapain dia? Bersurat.
Semua bukan pakai semua surat kan. Ya. Surat menyurat dia. berarti. Merangkap asisten pribadinya Tolet. Oke. Tapi yang maju siapa? Ayo, Bagi ada dong. delay kan maju lah. Buat deal, saya modalnya udah ada dealan, Suwardi yang lanjutin. Nanti Pak, ada pegawai saya. Pegawai. Soalnya cocok yo, kemeja Suwardi itu penampilannya paling ganteng di antara kita-kita. Ini artinya pakai kemeja cowok bang banget tuh. Ntar dulu nih ada yang mau masuk nih. Siapa masuk nih ya? Mas, ini Mas. Dimas, Dimas nih Dimas. Wow. Sing cocok ya Jak Jaya. Sing cocok ya Jak Jaya. Ya kan, oke kita balik lagi. Oke, sekarang udah intinya udah hampir pica ke-6 ya, 6 tahun lah ya, udah ada 7. Kan ya maksudnya 6 tahun kemarin udah 6 kali lah ada pica, pengalamannya udah banyak, udah mulai ada connection untuk udah terlihat lah dari banyak orang juga. Kita juga saya juga termasuk bangga gitu loh ngelihat movement ini kan dengan membawa Bali juga, membawa brand-brand Bali, semua pihak juga diajak untuk terlibat. Nah, perjalanan sekarang yang ke-7 nih, ya kan, gimana akhirnya bisa nggak jelasin ke-7 nih apa hal yang baru setelah 2 tahun vakum lah anggapannya karena pandemi ya, nggak boleh buat acara. Yang ke-7 nih kita ngobrolin what's new. Gitu loh. Apa yang baru? Jaya yang harus jawab nih. Silakan ya. Silakan ya. Kan sebagai tim kreatif Kasih nih. biar nggak nyam bungutnya. Nyam bungutnya nyam. Kalau yang ke-7. Tarik. Nih Mas. Ah, selalu Mas. Saya cocok. Tumben jangan pada-pada, Mas. Pok jen langsung. Sorry Mas, jangan nganggo Logic no, saya nganggo Studio One. Awas. Awas. Gede aja, Wak, lu. Mulai gede aja. Oke, kita Ya, lanjut. silakan, ya. Nah, silakan ya. Kalau yang sekarang ya dari yang terakhir tuh yang di Matahari Terbit. Matahari Terbit itu waktu itu apa nih kita pertanyaannya? Konsep. Apa yang baru di yang apa yang ke-7 beda? nih? Yang 7 nih apa yang Dari buat yang- akan berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya. Setelah vakum 2 tahunnya. Berarti kan nih cara energi baru nih harus yang luar biasa harus nih apa tuh? Kalau setiap event pica 1, 2 dan seterusnya sampai di angka 7 ini, yang saya pribadi dibeban untuk mengkreasikan bahwa tolak ukur harus keren dari event yang sebelumnya. Itu yang menjadi gimana caranya muter otak biar tampilan apapun itu, mungkin kalau dari konten teman-teman yang lain kayak si Yudis yang untuk nginput line up dan segala macam, kalau dari saya sih lebih ke apa ya, mock-up-nya, lebih ke konsepnya kayak gitu Ya. loh, yang isian di dalam untuk kemasannya gitu ya, lebih ke sana. Kasih bocoran Terus sedikit dong. kalau yang ke-7 nih. sekarang, nah kemarin sempat dari teman-teman juga angkat nih. Kalau yang kemarin kan isunya adalah yang di Matahari Terbit itu tentang Giri Tolangkir waktu itu masih ada nuansa Bali-Bali lah sedikit gitu loh. Dia Bendawang Nale waktu itu sedang gunung meletus. Gempa gunung meletus ya. Gempa. Jadi saya angkat si Bedawang Nalonya. Kalau yang ini setelah ngeremuk dan segala macam kita bocorin aja ya. Iya dong, Itu orang ntar dong. lagi nih kan. Kedis, burung phoenix, burung api. Burung yang rise like a phoenix. Tuh, burung api. Jadi kalau filosofinya yang saya baca, koreksi kalau salah nih, itu burung api, burung yang dulunya sempat hancur berantakan, yang tolak ukurnya adalah kemarin pada saat kita pandemi dan segala macam ke sana larinya gitu. Terus next menjadi burung api, dia bangkit dari keterpurukan. Makanya saya memilih dan teman-teman juga memilih si burung phoenix gitu. Itu filosofinya di sini. Tapi saya kemas nanti benar-benar saya berusaha main full color dan festival banget lah gitu loh. Jadi naikin warna-warna fun, happy gitu. Kita lupain lah yang kemarin-kemarin gitu. Itu maro di orto.
Kenyataannya sing tawa. Tapi nggak apa-apa, semua mulai dari konsep. Yang penting konsep tuh ada, ya kan. Tapi dengan konsep tadi itu sebenarnya kalau saya lihat, saya tahu juga kan filosofinya burung phoenix bahwa dia tuh terbang dan terbakar menjadi ashes tuh, jadi dia benar-benar hancur sebelum dia benar-benar terbang menjadi burung yang berapi-api. Sebenarnya tahun Luar ini kita biasa. rencananya nggak bikin dis ya, karena kita kan belum tahu ya gimana Ya, regulasi yang ya, terbaru kan habis pandemi ini regulasi bikin event seperti apa. Tapi ternyata ada jalan itu loh. Sedangkan anggaplah 2019 kita rugi secara event. Dengan kas sisa lagi sedikit banget 2020 kita sudah mau bikin bulan Maret itu sudah DP 2 band ya. Ya kita udah Tapi DP. ternyata lockdown. Ya. Jadi kita benar-benar tahun ini sebenarnya nggak ada kas. Udah kayak aduh santai aja dah dulu. Udah lah, nggak usah lah bikin dulu dah. Kita belum tahu regulasi yang terbaru tentang bikin event setelah COVID ini seperti apa kan. Tapi ternyata ada jalan, ada support. Nah, ceritain dari akhirnya kalian memilih tempat baru. Di mana sih tempatnya yang baru? Nanti di yang Renon, di Bajra Sandi. Nah, Bajra Itu Sandi. Mandala Renon ya. Ini kan Itu sebenarnya 2020 kita udah mau di sana. mau di sana. Akhirnya dengan perjalanan pandemi dan keadaan yang belum tahu juga, Ya, akhirnya- gimana ceritanya? Wah, ini bakal jadi nih, bulan depan bakal jadi, gimana jalannya tuh? Ya banyak bantuan sih kita tahun ini. Jadi kita benar-benar disupport sih tahun ini. Banyak pihak-pihak yang support kita gitu kayak pemerintah. Nah, peran pemerintah nih. Provinsi juga support kita. Kan waktu Pak Gubernur nih. Jadi Nyen. awalnya lapangan Renon itu kan memang milik provinsi ya. Jadi itu di bawah kewenangan Pak Gubernur. Kita 2020 sudah pengen audiensi dengan Pak Gubernur bahwa kami ini benar-benar event anak-anak muda Bali, Pak. Istilahnya 100% yang handle adalah orang-orang Bali. Ya. Cuma waktu itu karena sudah langsung Covid, akhirnya kita cancel acara. Tahun ini dibantu sama Beli Lanang. Beli Lanang dari Lolot. Ya Oh, untuk oke. pokoknya kita intinya udah Jembatan disupport lah ya. banget nih tahun ini sama pemerintah lah, pemerintah. Kan diling-diling Ya, jak pemerintah ngorton. Wah, Niki yang diling-diling. Wah, siapa yang diling? Niki. Kan ngorton aja pas tuh jak Pak Gubernur. Pak Gubernur itu dia tuh kurang tahu informasi dia terhadap orang, terlalu sibuk dia terhadap urusannya, jadi kurang informasi bagaimana pergerakan harus di bawah itu. Betul. Jadi ketika saya ketemu ini tidak ada pilihan lain, artinya saya apa yang saya pengen sampaikan ya sampaikan aja semua gitu. Artinya udah kita pasrah nih bagaimana tanggapan gubernur setelah saya nyampein ini semua. Nah ternyata loh kok ada acara segede ini di Bali, kok saya nggak tahu, dia bilang kayak gitu. Ya sekarang ini saya kasih tahu. Dia bilang gitu. Jadi bapak ngelihat videonya, dia ngelihat anak mudanya, ada tim kreatif yang luar biasa, ada band, kita mengemas panggung dengan meriah, jaya LED-nya, terus lampu dan lain sebagainya, ada laser dan lain sebagainya. Akhirnya bapak, ini acara bagus, dia bilang kayak gitu. Apa yang saya bisa bantu, dah gitu. Ya sudah saya bilang aja, kasih saya cinta aja Pak. Tapi gosok-gosok dikit. Nah sudah, ya. Terus bapak bilang kalau ngomongin uang, kamu tahu sendiri kita sekarang lagi sedang terpuruk semua provinsi Bali dan lain sebagainya karena ekonomi turun dan lain sebagainya. Akhirnya bapak itu memberikanlah surat sakti dia dalam artian rekomendasi. Jadi kita apa yang bisa bapak kasih kayak tempat gratis. Bapak kasih gratis rekomendasi yang lain, terus artinya mempermudah ngurus izin dan lain sebagainya kan sudah sangat membantu nih. Sisanya tuh kita nggak boleh manja dong. Kita harus udah dikasih Sebelum dikasih ke pemerintah juga udah berjuang. apalagi sekarang dikasih support gitu kan. Kita jujur aja Vicapes ini kita nih yang kurang ini akses. Kalau ngomongin ide dan konsep, ya udahlah kan semua orang-orang kreatif lah di sini ya kan. Kita sudah lewat di level itu. Jadi memang ya secara kenyataannya tuh kalau event tuh ya memang biaya, akses, rekomendasi itu kan hal yang paling sangat penting. Tuh. Ya udah akhirnya lama-lama kita beberapa kali ketemu sama bapak lebih dari 4 kali sama ibu. 4 kali tuh. Ya. Jadi Pak Gub memang serius terhadap ini gitu. Sama ibu sekali.
sama Pak Wakil sekali. Artinya kita ngomong ini konten kita ini tujuannya begini, bahwa kita ini bukan IO. Kita ini adalah Komunitas lah anggapannya. komunitas yang movement gitu loh. Jadi kalau kita mau jadi IO, mungkin tahun-tahun sebelumnya kita jual tiket 50.000, kita sudah banyak uang gitu, tapi kita justru jual tiketnya tuh dari start dari 5.000 sampai sekarang nextnya bakalan jadi 35.000 gitu. 35.000 tuh dengan band nasional ya bisa dibilang lumayan lah, jumlahnya lebih dari 5 band loh. 120 band 2019, tiketnya 25.000. Sekarang? Sekarang Bulan 7 nih? berapa band? Hampir 150 ya? 130-an band dengan perharinya 35.000. Ada nggak event per hari puluhan band dengan harga tiket segitu sekarang? Kalau saya lihat dari band-band festival-festival lain sih udah harganya sekitar 100-an ya. Ya, bahkan Kalau acara-acara band-band underground aja sekarang udah di 40.000. Dengan artinya value-nya kita Pica Fest ini, movementnya, terus masa yang artinya orang pengunjung yang banyak, terus kita melibatkan banyak UMKM, kita sih berharap Pica Fest ini ketemunya tuh sama BUMN. Gitu. Akhirnya kita adalah salah satu anggota DPR, kita ngomong bahwa gini-gini terlepas dari politik dan lain sebagainya nih ya. Kita ngomongin movement ini gitu loh. Semua campur orang aduk dong creativity sama nggak bisa. nggak bisa. Artinya akhirnya dibantu oleh Pak Man Parto dari Komisi 6, dia ngomong ke pusat, akhirnya kita disupport lah tahun ini tuh oleh Mandiri gitu. Mandiri ya, walaupun jumlahnya tidak lebih lah dari 30% dari RAB, tapi setidaknya ini semua Sudah nih membuka perannya lah. pemerintah, pemerannya ada BUMN. para sponsor, terus teman-teman dan lain-lain itu sangat membantu di sini. Jadi saya merasa dari Pica sebelumnya itu, Pica inilah tempur yang sebenarnya. wow. Polangan dong. Luar biasa. Ya, karena kita mempertanggungjawabkan ini sama pemerintah juga. Makin gede tanggung jawab gede Mas ya. Banyak yang mendukung, banyak yang support, tanggung jawabnya juga besar. Tapi itu pelajaran dan juga pasti prosesnya yakinlah kalian bisa melewati dengan baik lah. Nah, bisa nggak diceritakan sedikit selain tadi kan konsep udah tuh. Siapa aja sih, ada apa aja sih di Pica yang terbaru? Kan tanggal berapa sih itu? Tanggal berapa? Tanggal 4 sampai 7 Agustus. 4, 5, 6, 7, 4 hari. 4, 5, 6, 7 Agustus ya. Itu untuk entertain lah. Siapa aja sih band-band yang bakal main nih? Band-band. Jadi kalau tahun ini nih kita seperti tahun sebelumnya sih, kita tuh berusaha ngerangkul semua market gitu. Ya. Jadi kayak komunitas pasti kita ajak. Yang tahun ini kita bikin hip hop night, terus ada Japan night. Jadi kita apa sih? Wibu-wibu itu kita kumpulin, kita bikinin juga kayak cosplay yang kayak gitu-gitu. Terus keren. untuk band-band juga yang nasional kita ada Malik and dia Malik jaknya esensial. ada Tip X juga. Tip X. Terus ada PW Gaskin, The Sigit, Kunto Aji, Bass Boy, Prontaksan, Iksan Scooter, banyak sih masih beberapa. Band-band Bali siapa aja selain RIJ? RIJ pasti main PBK, ya? PBK, selain PBK RIJ. Instan Karma, main Instan juga. Karma juga. Ya. Wah main deh. PBK. Pokoknya kita Siapa band-band Bali yang paling sebisa mungkin sih kita ajak semua ya, Band kalau Bali. bisa ya gitu. Nah kita Ya. mulai kayak gitu sekarang gitu. Ya, Jadi kita tolak ukur sebuah band itu kan adalah karya ya. betul. Setidaknya dalam setahun tuh harus ada karya, baru kita bisa perjuangkan untuk perform itu loh. Kalau misalnya dalam 2 tahun nggak pernah ada karya, Tiba-tiba apa- panggung kan ya. Heeh. gitu. Jadi kita juga memang istilahnya mencari nih, kalau orang-orang kan banyak banget yang nge-DM ke Instagram masing-masing minta main. Cuma kita juga kan sebagai musisi pasti tahu perkembangan band-band mana yang baru, yang asik harus diajak, yang mana yang ada karya. Tapi Nggak Yudi cuma sih aja lebih ke mumpung sana. aja mereka baru ada Ya, Pica baru Fest, nanti kenal. kalau lama nggak main nggak ada produktifnya Kalau langsung tahu. kalau ditanya masing-masing nih, wah puluhan ada band yang minta main di Pica, nge-DM kita masing-masing. Band Jakarta lo ada nge-DM. Ya.
Tapi akhirnya Band biar karena teman semua akhirnya saya tetap oper ke Yudis. Ya, karena Yudis yang ngurus ya. Dialah bapak skena Denpasar. Oh ya, siapa yang nggak tahu Yudis? Tai. Yudis circle-nya luar biasa, circle-nya beda-beda, circle. Tapi ada sih juga beberapa yang kita undang yang jadul-jadul gitu kayak kalau di Pangnya aku kita ngundang Jerkisa tahun. Oh, Jorkisa. Legend. Legend. Terus udah dong. Udah SID mau main nggak? publish gimana nggak? Din? SID main SID. Nah SID belum tahu. Masih Kok diam semua? Kok diam semua? SID izinnya agak susah soalnya. SID itu kan band bermasalah ya. Izinnya agak susah jadi. Nah ini belum. Izin dari belum. siapa? Izin dari apa? Polda ya. Itu agak susah. Terus. Jadi kalau SID ini memang saya pribadi sih memang benar-benar pengen memperjuangkan gitu Ya, loh biar ya, karena dia juga salah satu ikonnya Bali gitu Ya. ya. Siapa yang nggak Kalau dalam hati kecil saya dan teman-teman sih dia tuh harus main gitu loh. Ya. Tapi ada yang punya wewenang lebih terhadap kita gitu loh yang nentuin Ya. entah apa masalahnya di belakang itu kita nggak mau ikut campur. Kalau Ya. ketika yang wewenang ngomong nggak main ya udah kita nggak mainin gitu. Ya kayak gitu. Terserah dia mau ngomong apa nanti begini jangan saya peduli gitu loh modelnya. Yang Tapi penting movement kamu kan udah kita udah baik pernah gitu ngajak loh, dia ya. main. Kita udah pernah ngajak dia main gitu loh. Ya, 2019 Sanur dia 2019. main. Dan sekarang juga kan lagi diperjuangkan untuk ya. Cuman ya, kita lihat lah nanti ya. Terus ada Yongsa Gita yang jadi kita gitu sih kayak semua market tuh berusaha kita ambil lah gitu. Ya ini acara Bali lah gitu. Jadi semua biar bisa datang itu. Cewek-cewek gemes kayak gitu. Anak itu pang semua lah. Tapi dengan tiket sekian 35.000 untuk bisa nonton Malik, belum Ya. tentu itu sama dengan festival-festival yang lain ya. Ya. Festival yang lain harganya udah Pengen sudah jelas itu. Nah, mumpung ngomongin festival ini kenapa Bapak artinya Pak Gubernur itu setuju karena kemarin tuh ada festival yang mengatasnamakan UMKM Bali, tapi IO-nya pusat, UMKM-nya pusat, bandnya pusat. Inilah kesempatan saya ngompor-ngomporin. Tenang. Gimana nih Pak, kok gini-gini? Wah, akhirnya pokoknya Picapes nih buat sebagus mungkin. Gitu. Bapak ngomong gitu ya, saya jawab juga, keluarin sebanyak mungkin. Nah kalau kita sih bukan ya kembali lah kita bukan IU gitu tapi kita pengen movementnya nih Dapat kita ya. pengen di Bali ini biar ada event bagus event gede gitu dan itu emang perlu biaya bukannya kita matre ya. Ya. Cuma emang realistis, kita pengeluarannya realistis. banyak Ya. sekali emang. Mungkin Cuman Pak Andi bisa jelaskan kenapa itu mahal. Kalau kita Satu bicara harinya 4. ya. Kalau kita bicara dari tahun ke tahun kan seperti dibilang tadi teman-teman kan Pica ini kan banyak perkembangan gitu loh. Dari segi lahan pun juga perkembangan. Yang awalnya di apa namanya di GOR itu cuma 60 are ya Feb ya. 60 are. 60 are berkembang ke Sanur itu menjadi 1 hektar. Yang sekarang ini 2 hektar. Nah, itu masalahnya. 2 hektar ditambah lagi tenan yang memang kalau Tenannya tambah juga kalau berarti untuk dong. mendekor sebuah area yang sangat luas itu kan perlu objek yang luas juga gitu loh. Contoh aja si Jaya udah mulai agak goyang masam deh ya, lah, goyang agak deh. masam dikit ya. Gitu. Kalau bandingin 2 hektar dibanding 2 hektar itu 2 kali lipat gitu 2 loh. kali lipat dari Sanur kemarin. Ya, itu dari segi tempat, belum lagi dari segi artis juga. Ya. Dan banyak hal lagi yang harus kita kalikan 2 lah bisa dibilang seperti itu gitu loh. Tapi nilai plusnya adalah kita tahu lapangan Renon ini adalah lapangan umum yang dimana notabene kalau tidak ada acara aja di sana udah pasti rame. Betul. Nah, gitu loh. Orang untuk melakukan olahraga atau apalah gitu. Betul. Orang pacaran juga banyak malam-malam di Banyak. sana kan gitu kan. Ditambah lagi kita membuat pertunjukan dan Kita saya trek-trekan itu. Toilet pas itu ya pasti. Oh. Jadi kenapa biayanya sangat mahal itu seperti dah curhatan teman saya yang di belakang. Dengan dulu dia dapat budget selama 4 hari itu di Sanur itu 400 juta. Sekarang Kali itu 2. dengan budget yang sama cuma
luasnya tuh berbeda. Nah, gimana dia mau lahannya? Nah, kita lihat aja nanti di picanya. Artinya, jadi kita pica tahun ini itu kita buka-bukaan aja. Start kita itu kasnya itu cuma 22 juta, men. Sedangkan kalau kita kumpul makan bareng, anggaplah satu orang itu makan 50.000, 100.000 lah, sudah hampir 1 juta kan. Itu kumpul 20 kali udah habis. Akhirnya kemarin tuh ada yuk ngecuk yuk mulai miskin kan. Mulai open endorse. Halo, siapa yang mau kirim makanan, kirim aja, kita mau rapat. Perasaan sebenarnya pasti ngisi pes. No, masih sok-sok artis. Ini aja sedikit ini ya bukaan budget ya. Pica 2019 di Sanur itu anggaplah budget produksinya sekian. Sponsor tuh cuma nutup 1/12 aja. 1/12. Orang gila mana yang mau bikin event hajar aja tapi sponsor 1/12. Akhirnya rugi lah di Sanur itu. Nah tahun ini kita nggak mau kejadian seperti itu karena kas sudah nggak ada. Kalau rugi siapa yang mau ngecuk? Kondisi pandemi semua juga sepi jualan itu loh. Nah ini makanya saya bilang tadi ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Kalau dulu rugi karena ada kas maksudnya kan bayar ya. Kalau sekarang ya 3M. Makasih. Nah ini dah makanya kita sih berharap Pica Fest ini di tahun sekarang ini sesuai dengan harapan juga terutama makanya kita ada juga naikin tiket senilai 35.000 itu karena pertimbangannya adalah biaya produksi, habis itu kita juga adalah Pica Fest ini juga legal, kita bayar pajak, terus ada pertanggungjawaban terhadap pemerintah, terhadap laporan terhadap sponsor dan lain-lain. Nah muncullah tiket 35 tuh. Seharusnya dengan adanya Malik, Tip X dan bla 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 artis nasional bisa dibilang dengan pegelaran sebesar itu tuh jual tiket 50.000 masih worth it loh. Betul. Tapi kita berpikir kalau kita jual tiket 50.000 worth itnya di kita. Terus UMKM nanti kan berkurang nilainya karena mereka anggap aja udah kalau mau 4 hari datang ke Picau modalnya udah 200.000. Ya kan? Kita harus mikirin orang gitu loh. Itulah maksudnya semua hal yang dilakukan dengan goodwill itu pasti punya jalannya. Jadi yang kita pikirin itu juga nggak hanya sekedar diri kita, artinya panitia, tapi bagaimana booth brand ini bisa jualan dengan happy dan juga booth F&B juga dengan happy dan pengunjung pun juga datang juga happy dia dengan biaya yang rendah tapi mendapatkan hal yang banyak dia di Pica Fest. Kita juga ada subsidi loh dari booth yang harganya 8 juta kita jadi 6 juta. Oke. Seharusnya tuh tahun ini tuh kita naikin harga boothnya kan, tapi kita nggak naikin kenapa ya? Karena kondisi mereka di bawah tuh kita pukul rata aja semua bawah semua sedang turun. Kita nggak bisa membandingkan satu sama lain gitu, nggak bisa. Ini turunin aja semua. Akhirnya booth kita turunin, regulasinya kita mudahin. Kita di Pica Fest tuh di lapangan saya lobby pemerintah, Satpol PP dan lain sebagainya sampai bisa menjual alkohol di dalam lapangan Renon itu. Itu susah banget ngelobinya tuh. Itu arti tujuannya tuh Pak ini lo arak ini. Loh bukannya Pak Gubernur mendukung arak? Ya makanya itu regulasinya tuh termasuk Bapak itu melanggar aturannya sendiri. Iya kan? Tapi demi UMKM arak ini biar lebih profesional, kita mengangkat arak dan lain sebagainya. Ya inilah tujuannya kita bersama yang disetujui bersama. Wih keren. Wow. Gagah aja nih. Intinya Pica jual tiket murah itu tanpa sponsor kita nggak bisa jalan ya. Betul. Kita harus matok dulu, kita harus dapat sponsor segini biar bisa jual tiket harga segini gitu loh. Kalau IO kan bodo amat ya. Betul. Kos produksi berapa bagi pengunjung misalnya Pica 60.000 segitu ya jual tiket. Bisa kita kayak gitu tapi kan buat masyarakat kan kasihan ya. Ya belum lagi. Kita kayak gitu kita uang ada mungkin tapi keren tuh nggak ada. Gitu loh. Karena Pica kembali lagi. Yang ngalipes yang dipicar kalau ngalipes. Nyala ngalipes cilik-cilik gini. Jadi kita emang soalnya powernya Pica ini kan UMKM jadi lebih ke situ banget sih kalau menurutku gitu. Selain kalau yang lain tuh ya emang cuma penyedapnya lah. Kalau aku sih sama teman-teman mikirnya movementnya ya UMKM ini gitu. Itu yang paling bisa kita banggain dari Pica menurutku.
ya bukan hanya kamu yang bangga aja, kita juga bangga lah Ya, melihat goodwill ini, visi kalian, dan mungkin yang semua orang yang nonton sekarang udah ngerti banget gimana sih mungkin kadena jangan dipica kule lemo-lemo tuh kan manpes tuh kan enggak gitu juga ya kan, semua juga ya dapat itu kayak Tolet bilang ya, kalau kita dapat uang ya itu dari brand, dari brand kita brand. sendiri. Jadi kita sebenarnya sampai saat ini belum pernah gajian loh, Jar. ya. Kok jujur ya? Jadi kayak emang kalau kita dari kemarin tuh ya emang dari Masa Andi dikasih gaji 10 juta, mobil ada Mini Cooper. Mana? Kita nggak nyari uang di sini, kita keren. Artinya kita tuh, kita buat movement yang keren untuk banyak orang gitu loh. Bermanfaat. Pice-nya bukan hanya kaliannya, semua orang semua juga orang. di sini Makanya mau pice gitu. kita Pica Fest ini open sponsor, terus siapa yang mau berkolaborasi, siapa yang punya ide, kita nampung, kita welcome sama semua orang, band baru, ada konsep baru dan lain sebagainya. Yang lama, mohon maaf deh ya, kayak misalnya sebelumnya tuh Bayu KW kita naikin lagi, sekarang kita Yong Sagita kita naikin lagi gitu loh. Jadi nggak mikirin diri sendiri aja lah. Ya, jadi picanya dibagi rata gitu loh. Jadi nggak cuman yang dibilang panitia atau yang kerja-kerjaan. Nah, jadi semua yang terlibat di Pica Fest itu baik dari panitia, peserta, sama pengunjung pun itu boleh pica sarang samping ya. Rayu. Tepuk tangan dong semuanya, luar biasa sekali. Kalau orang kan gampang ngomongnya, wih Pica pengunjungnya 60.000 kali tiket 35.000, puh 1,sekian miliar dihitung sama orang. Nah dihitung kos produksinya. Kos produksinya mungkin 3 kali lipat dari itu loh Jar. Orang gampang ya ngomongnya. Harus hitung kos produksi, sewa tempat. Cuman yang tahun ini memang benar-benar menyambung pembicaraan Jitolet tadi, peran pemerintah sangat besar banget. Ya, harus. Untuk untuk hadirnya sponsor, karena selama ini kan kita kan 6 tahun ini kita ngajuin kemana-mana tuh nggak ada yang lihat, saya juga nggak ngerti gitu loh kenapa. Cuman tahun ini pada suatu hari itu pernah kita kumpulin semua sponsor, jadi pada saat Bapak bilang kamu perlunya apa, saya cuma bisa bantu audiensi, dia bilang kayak gitu kan. Jadi kita semacam gini nih, kita tulisin semua namanya tuh. Nama perusahaan kita tulisin sampai sekitar 30-50 dan itu dipanggil semua sama Bapak. Oke. Saya support. dibantu untuk support artinya bicara. Saya sampai malu ngambil ini karena Bapak lumayan agak keras juga ngomong-ngomong aja ya. Gimana ceritanya tuh, saya nggak ikut. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu kita itu presentasi di depan banyak sponsor utama yang kita anggap istilahnya punya kemampuan untuk support Pica. Bapak itu ngomong gitu loh, artinya ini lo Pica Fest begini, kamu perusahaanmu berapa tahun sudah di Bali, apa yang kamu sudah perbuat oleh Bali. Bapak ngomongnya kayak gitu dia. Jadi dia jangan ngomongin pajak aja. Bapak bilang, CSR-mu udah kerja apa enggak gitu. Kita tegang kayak gini. Akhirnya Bapak ngomong, dia nggak malu sama orang teler-teler gini yang misal yang rago orang teler. Akhirnya akhirnya lebih banyak lah orang mengetahui Pica. Ada yang hotel, dia bakalan nyumbang, walaupun dia tidak memberikan support berbentuk uang ya cash money, tapi kan bisa memberikan kamar untuk artis, untuk kru, terus ada kayak perusahaan internet bisa memberikan wifi-nya dan lain sebagainya, tiket pesawat ada juga, gitu. Dan ada akses sana sini itulah kita bahwa makanya saya dalam hati kecil saya berpikir itu seperti ini, Pica Fest ini adalah bukti, bakalan menjadi bukti. Kalau komunikasi pemerintah dengan arus bawah ini baik, inilah Pica Fest. Ini yang saya mau buktikan. Gitu loh. Jadi semenjak saya ketemu sama Bapak ini, saya nggak pernah lagi buat nulis Twitter status yang artinya frontal. Nggak, kita diberikan kesempatan yang ngomong langsung gitu. Ngomong langsung. Saya di depannya Bapak Gubernur kok ngomong langsung begini Pak, begini seolah-olah kenyat kan di tapi akhirnya Bapak bisa menerima ini. Ya akhirnya inilah ternyata komunikasi yang baik ini menghasilkan hal yang baik gitu.
peran pemerintah tuh kan harusnya juga mendukung kita dong. Iya mendukung dong. arus At bawah. least dia melek lah ngelihat di bawah tuh ngapain aja. Yang dulu kita udah 6 kali Pica sendiri udah bergerak bersendiri kan. Ya, bukannya gini ya, maksudnya pemerintah ini kan bisa dibilang orang tua-tua, kurang update ya. Ya. Gitu dia, kurang update ya, sedangkan Dan ini kita kan nih kan digital harus update dong. harus kita nih gitu. ya. Ini kita nih sekarang kan istilahnya milenial lah itu lah, walaupun sudah tua juga gitu loh. Nah disinilah dengan ada komunikasi yang baik nih, ini loh sekarang zamannya sekarang ini loh, ini saya maunya begini, biar begini, jadi kita benar-benar kolaborasi di sini gitu. Wih, kalian luar biasa aja no. Hah? Dan Memang yang keren nih. paling keren itu sebenarnya Jaya paling keren waktu itu menghadap gubernur pakai sendal jepit. Sendal bolong. Masa? Kle. Aduh. Ada gitu. Karena gini, waktu itu saya kemarin malamnya saya mimpi sama kakek saya. Oke, udah serius Ning, nih. nih abo, pokoknya semua surtnya cak pasti ACC. Oke, dong. Kan ACC. Oh, dong sandal almarhum Kak. ACC almarhum Kak. Oke, dong. Makanya waktu itu kita ada foto session untuk panitia tuh, kebetulan kakeknya Jaya tuh kan pejuang lah ya. Jadi dia pakai bajunya gitu. Beneran. Veteran lah, veteran gitu. Pas 5 kilo. Ya maju mengkap. Ya jadi kalau balik lagi nih kita melihat peran pemerintah ini di luar dari balik figur mereka masing-masing, kita melihat itu adalah kalau kita tuh seorang anak, kita minta perlindungan sama orang tua kita gitu loh. Hanya sebatas itu yang kita lihat gitu loh. Siapapun itu figurnya, kita pasti akan minta tolongnya ke pemerintah itu sendiri seperti itu. Betul. Pemerintahannya kan pemerintah ya, bukan orang tertentu lah ya. Bukan Kita nggak personal, ngomong, bukan kita nggak personal. ngomong partai, kita nggak ngomong figur orang, kepentingan apapun. Yang kita tahu adalah kalau Bali ini punya pemerintah, ya provinsi Bali ini ya itu yang kita minta tolong di sana gitu. Betul, itu harus ya kan, harus support semua. Kalau misalnya bukan dari kalangan kita aja nggak disupport pemerintah ya sama aja kita berjuang sendiri Ya terus. kita dari- juga ngelakuinnya buat Bali. Terus Betul, siapa? kita ngelakuinnya buat Bali bener. Terus siapa lagi yang kemarin Bapak udah berapa kali acara ini, sudah 6 kali dia, artinya Dia nggak tahu. dia nggak tahu gitu. Bukannya dia nggak tahu menau, mungkin nggak ada orang yang ngasih tahu, mungkin jarang pegang HP kan, Ya, agak betul. katrok mungkin kan, Ya. nggak ada ini, nggak ada Instagram dan lain-lain, kita kan nggak paham juga bagaimana di sana gitu. Ya, terus tadi ada pertanyaan apa Ji? Pertanyaan Ji, kok adik ngesap raga. tapi itu Mau sih otak ya, walaupun kita disupport sama pemerintah, kita emang nggak ada politik lah gitu. Kita nggak kita nggak kayak aku politik, bilang nggak tuh, ada kayak kita kepentingan. bilang. Jangan dong. Siapa lagi yang siap, bakal ya, support ya, kita betul. gitu kalau bukan pemerintah? Seperti katanya RIJ nih, band provinsi Bali nyen asik itu kebetulan. Jang band muncul kan ya, karena kita orang Bali memang harus untuk Bali, something do somethingnya gitu loh. Betul. Tuh maksudnya loh. Ya walaupun misalnya nanti pilih saya, misalnya ada caleg pilih saya, tapi kan di bilik suara kita bebas ya. Iya, Betul. di situ. Ji, apa tadi pertanyaan Ji? Mortal kan kan acara bebas deh. Podcast apa nah biasa kan sing cara di Sing pebalik sih jadi kusur, kecuali tag yo. Tag sebanyak-banyaknya. apa sih pertanyaan Ji? Gimana? Oke, ini pertanyaan maksudnya gimana sih caranya netizen nih sekarang nih Untuk mendukung Pica nih Engken cara coba kasih. Ya. Ini Febri yang jawab karena dia juga sebagai humas juga Ya, dia. humas, Dia Bang. yang jawabin Biar bisa Twitter, supportnya. jawabin ini Gimana dia. netizen biar bisa support nih? Kalau netizen itu intinya bahwa kita harus berinteraksi ya di sosial media itu. Kita nggak bisa sekedar cuma Pica 4567 Agustus datang ya, nggak bisa gitu. Jadi kita harus ada interaksi. Jadi makanya kita di Pica tahun ini sudah bikin istilah kayak kuis, Oke. bikin TTS. Tebak nih band apa yang bakal perform. Nah dari situ kan interaksinya bagus tuh, komen band ini beli, band ini. Dari situ kita bisa tolak ukur. Satu lagi sebelum Pica pasti kita minta pendapat ke netizen tuh, kalian pengen band apa tahun ini di Pica Fest. Dari situ kan ribuan komen tuh yang ada, dan itu kami catat satu-satu. Kalau nggak percaya tanya Yudis, kami cek satu-satu band yang paling banyak di request, mungkin ada sekitar 15. Tapi dari situ kan balik-balik yang budgetnya masuk sama Pica, yang tanggalnya
tanggalnya masuk dan jadi nggak bisa kita puaskan semua netizen pengen band apa. Memang terkadang ngetik itu kan lebih gampang ya. Bri pengen band luar negeri ya kita juga pengen tapi kan balik-balik ada budget lagi tanggal jadi yang sebisa mungkin kita undang pasti kita undang gitu loh sesuai request dari netizen juga. Gitu. Wih, nice banget. Nah, oke, kita udah hampir 1 jam lah nih ya ngobrol ya. Wih, gila. Tuh ada bacaan tuh dari Haji. Lanjut. Akustik pecah song. Enggak, oke. Sekarang kan nanti Pica yang ke-7 bakal ada di Renon dari Sandi itu tanggal 4, 5, 6, 7 Ya. Agustus ya, dicatat tanggalnya. Nah, sekarang dari Pica sendiri nih. Kita udah ke future nih sekarang nih, Ji ya. Kalian punya selain nanti tanggal 7 nanti ya mudah-mudahan pasti lancar semua. Apa sih nextnya kalian tuh mau buat apa yang pingin kalian capai lah nextnya gitu loh. Nextnya yang paling wildest lah, paling liar lah untuk kedepannya yang Ken tuh. Apa arahnya gitu loh. Arahnya ke John nih, Pica nih. Kalau aku tetap sih di jalur ini gitu, maksudnya UMKM gitu. Maksudku siapa lagi yang bisa sadar kalau ini perlu gitu loh, yang perlu ada yang gerakin gitu loh. Dan kita nggak bisa cuma ber-14 gitu. Maksudnya kalau kedepannya mau kayak gimana ya aku pengen lebih banyak yang orang terlibat gitu dipicahin gitu loh. Entah itu band dan lain-lain gitu. Bikin lebih masif nih movement gitu. Sing Jakarta kan di Indonesia. Oh dong, ada Bali masih gitu. Nah, Jakarta nemen ke Bali. Nah, itu dah maksudku. Sedangkan dia bangga. Sing nggak cuma itu aja gitu loh. Bali itu juga gede gitu. Bali juga perlu digerakin gitu. Betul, harus. Gitu sih kalau aku. Kalau ngomong jeleknya nih ya, kalau nggak ada Pica tuh acara clothing fest dari Jakarta tuh sudah dari luar Bali itu Sudah menguasai Bali menguasai dengan Bali. 300 dapat dengan 100.000 dapat 3. Dulu baju safari nak brokat kan ajak songket panim li jutaan gitu loh model lo. Do Bali tuh bang barang-barang mudah gitu. Udah barang mudah gitu loh model. Ya jadi kalau saya sih biar di Pica Fest ini yang pertama itu regenerasi loh. Betul. Wih, keren. Ini Atau kita visi ya? Iya dong. Sama, Jadi gini, harus sama frekuensi. mau sampai tua kapan saya jadi security gini? mau sampai tua. Jadi kita mungkin suatu saat saya tinggal di kampung nanti kan, wih Pica Fest, rago pidan ngai, engke jadi, nekang Metallica jadi. Ya kan? Awalnya hidup gitu loh. Kita datang sebagai tamu undangan, udah bawa tongkat. Udah pok jaya boy. Kayak aing mani menjemuh di pasirnya. Bok udah lah cucu. Jadi kita pengen ada regenerasi, pengen ada ide-ide liar dari kita kan artinya pergaulannya Pica Fest ini kan cuma itu aja dalam artian kan kita enggak semua orang yang punya ide itu kita kenal gitu loh. Jadi kalian itu Pica Fest ini milik Bali gitu loh. Kalau kalian merasa punya ide, punya kemampuan, datang kita welcome sekali dan kita dengan senang hati gitu loh. Kita mengurangi beban gitu loh. Ini tak beban kan lo gitu loh. Kita ini orang-orang yang beban ini loh gitu loh dalam artian ya kita harus do something nih untuk Bali dan harus ada regenerasinya. Tapi dengan catatan jangan mikirin profit dulu di Setuju. Karena kebanyakan yang kita lihat suara para netizen itu adalah Sud Pica beli Harley gitu. Beli Harley cauling cenik mana ke Harley. Nah, jangan ngomongin kayak gitu. Itu terlalu gimana ya Dana tuh nak cocok kita kalau movement tuh ngomongin itu. Apa yang kamu bisa kasih untuk movement tuh kamu kasih Yudis dia ngasih linknya, bandnya, Andi mungkin ngasih diskon dari soundnya. Saya mungkin pintar-pintar ngelobi ada link di pemerintahan. Mungkin Jaya kreatifnya kita apa yang kita kasih. Kolaborasi. Cara di Banjar nih ayah-ayahan tuh yang ada patuh. Betul. Tapi dalan tuh jalan. Betul. Oh pasti dong.
Ya kurang lebih seperti itu. Kurang Jadi lebih seperti itu. kedepannya nanti akan biar ada regenerasi dari Pica Fest agar acara ini tetap berjalan. Jadi kita di Pica Fest ingin sekali kalian para pemuda, para anak muda yang dengan visi misi dan yang sama dengan kita agar mungkin bisa merapat di acara tahun depan atau tahun depannya lagi. Sangat welcome karena kita perlu regenerasi juga dan ide-ide segar lainnya. Bukan begitu? Ya. Betul, betul. Makanya- Seperti yang saya bilang, Ji, regenerasi adalah energi. Tuh ya. Pasang Didian kan terus sampai kapan mau kerja? Udah tua masa. Kalau kalian ada yang berpikir bahwa Pica cuman batiliu, mai gabung ke iya. Pica, Pangtawang. asanen dini, mana pesing Pangnawang pedidi. Raga ngorta aja Aris Sirabali kan. Aris Sirabali kan tim Pica ini. Pas IB meeting tuh. Saya pikir Pica tuh foya-foya beli. Strata baru masuk, ada uangnya. Orang ngecok tapi lu ngecok. ya akhirnya kan tahu sendiri res gimana di Ya, Pica di dalam. seperti Yang penting adalah apa yang kalian lakukan itu adalah untuk kebaikan bukan untuk Betul, kalian sendiri ya. tapi untuk semua orang gitu loh. Nah, Cuma kan sekarang kadang-kala ya. kini model ajar. Seandainya nih Pica nih dapat untung nih 5 miliar gitu lah. Nah. Nggak bodoh, semiliar lebih begini. Engken emang anak mulu ragam gaya. Aja. Engken emang anak mulu ragam gaya. Itu lapurus dia Ci. Itu lo model lo. Itu lo model kan kita realistis saja gitu loh. Jadi generasi muda tuh nggak usah berpikir seperti itu gitu loh. Kalau mau ayo gabung kita kerjakan bersama kroyok gaya ngal pragat. Man mati belum. Ajak dong bareng-bareng. Saya tinjak begae itu ge poin. Kita senang-senang dulu apalagi ada uangnya. Kalau ingat Haji Putra bilang, Kalau ingat dirugi barang masih. ini contohnya. 1 tahun picang utang. Nyicil. Oh dirugi mana kita udah mati gitu loh. Le luangnya berijengnya marah langsung mana umpat langsung cemes. Umpat cemes gitu. Luar biasa aja no, hari ini no. Dan juga semoga teman-teman yang nonton sekarang ini tahu lebih banyak, lebih dalam lagi tentang Pica itu sendiri. Orang-orangnya juga udah cerita ya kan. Dan jangan lupa juga nanti datang di Pica Fest di 4, 5, 6, 7 Agustus ya kan. Ya. Terus juga yang terakhir nih, apa yang mau kita lakukan yang terakhir sebelum kita penutupannya, Ji? Apa nih? Saya boleh say thank you nak nih? Boleh. Ini menarik nih. Nih, fokus langsung. Tinggal kalian batu bulan. Dengar. Pilihan bancar kapal pada bulan. Tolong Aji fokusin agak dekat sedikit ke mukanya. Zoom agak dekat. Nah, khusus di Pica kali ini saya merasakan ambience-nya beda. Beda tuh dalam arti banyak sekali yang support acara untuk event yang sekarang ini. Dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman juga di Pica dalam kita mau di perjalanan ke hari H, kita masih tektokan dengan banyak pihak dan yang sudah support, yang sudah oke jalan dengan kita, terima kasih banyak tentunya. Jadinya banyak yang bisa kita improvisasikan, banyak jawaban untuk apa yang kita khawatirkan kemarin-kemarin. Jadinya untuk di Pica kali ini nih benar-benar dari satu contoh lah dari saya juga nih di visi saya di kreatif itu loh. Jadinya ada hal-hal yang out of the box yang bisa saya lakukan di sini karena apa? Melihat juga support dari siapapun ini, entah dari instansi, dari pihak sponsor, apapun yang mensupport acara ini. Saya thank you pokoknya untuk Pica kali ini. Wih, wadangan loh. Ya, it's a wrap for today. Ya, sudah datang ke sini Ya, tim Pica. Terima kasih banyak udah mau share semua tentang Pica dan jangan lupa juga untuk datang nanti 4, 5, 6, 7 Agustus ya kan. Itu bakal jadi luar biasa eventnya Pica ya kan, bukan hanya untuk Pica tapi untuk kita semua ya kan. Yang di UMKM Pulau semua Bali, pun ya. yang terlibat itu akan berpengaruh ya kan. Pokoknya kalau mau pico ya kan, yang datang kan mau pico, at least ya kan healing ya, Iya, dapat happy semua Ya, happy kan gitu. benar. Terus artis-artisnya juga yang main juga akan luar biasa semua. Ada Malik,
dari luar, dari Bali sendiri dengan harga tiket yang benar-benar Merakyat. 35.000 mon boleh hablek. Di depan lain kalian satu tali sana lebih. Baru saya kata, Lebihan satu tali satu sekat. Presale 1 second tapi 1 menit sold out. Pica tiket 35.000 banyak. forever. Nah, tempatnya juga di lapangan Renon ya Bajar Sandi. Yap. Wah, itu juga tempatnya luar biasa, hampir 2 2 hektar. hektar. Ya. Jadi siapapun bisa nonton, siapapun bisa datang ke sana. Dan kita pun jangan lupa di Soil sendiri akan ada di sana, ya nggak Ji? Iya ada dong. Modelnya ada di itu. Model warna model. Nanti kalian bisa menyaksikan kita ngobrol santai sama bintang tamu. Nanti Soil mau jual paket melukat katanya. Dan bukan Biar orang Jakarta yang mau melukat bisa ke Soil. dan bukan hanya nanti kita akan ngobrol di sana sama artis sana atau siapapun dari sana, dan mungkin itu akan kamu yang kita ajak ngobrol. Bener, kita akan ajak ngobrol. Jadi sebenarnya frekuensi ini tuh sama ya, Soil, Pica, siapapun teman-teman yang kita ketemu itu sama. Gimana caranya kita memajukan Bali yang pertama ya kan, buat Bali itu bukan hanya dari segi budaya dan lain-lainnya orang ngeliat, tapi juga kita orangnya keren-keren loh. Ya nggak? Terus apa lagi Ji? Mau nunjuk ke sana pas itu? Ajan ada kamera. Bawa aja kayak doang aso kamera ini. Oke, it's a wrap for It's a today. wrap Ini for today. adalah episode terakhir dari season 2 kita. Jangan lupa kita akan ada di season 3. Hadir Itu akan kembali. lebih baru lagi dari Soil juga. Dan juga kita juga nggak sabar untuk datang ke Pica. Dan kalian juga harus pastikan kalian datang ke sana, beli tiketnya, support kita semua. Pergerakan ini adalah pergerakan yang baik, ya kan, pergerakan untuk kita semua, oke? Oke, see you on next Episode. bukan episode, no. jangan episode. See you on next Next season season of on Soundtrack Soundtrack of Your Life.